Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di sini saya akan memulai presentasi mengenai hukum pajak. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Retno Putri Lestari dengan NIM C1B019010 dari program studi manajemen dan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Di sini saya akan membahas mengenai hukum pajak. Pengertian hukum pajak. Di sini kita akan memulai pembahasan yaitu pengertian hukum. Hukum itu sendiri adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum dapat diartikan juga sebagai sebuah peraturan atau ketetapan yang tertulis maupun tidak tertulis dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum. Yang kedua yaitu pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian hukum pajak. Hukum pajak dalam bahasa Inggris disebut sebagai tax law. Dalam bahasa Belanda, hukum pajak disebut sebagai belastingrecht. Di Indonesia, selain digunakan sebagai istilah hukum pajak, juga digunakan sebagai istilah hukum fiskal. Hukum pajak dalam arti luas adalah hukum yang berkaitan dengan pajak, sedangkan dalam arti sempit adalah seperangkat kaidah hukum tertulis yang membuat sanksi hukum. Yang selanjutnya yaitu dasar-dasar hukum pajak, di mana telah ditetapkan oleh undang-undang yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Yang ketiga yaitu Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri. Yang keenam, Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2. Yang ketujuh yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP JO, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 94. Yang ke-8 yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN JO, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Yang ke-9 yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Yang ke-10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Yang ke-11 yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTP sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur pajak. Terdapat 4 unsur pajak. Yang pertama yaitu subjek pajak. Subjek pajak yang dimaksud di sini adalah orang atau badan yang dibebani pajak yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua yaitu wajib pajak. Wajib pajak dalam sistem pajak di Indonesia adalah orang atau badan yang menurut undang-undang memiliki kewajiban seperti mendapatkan atau mencari nomor pokok wajib pajak NPWP Direktorat Jenderal Pajak Dirjen Pajak. Yang ketiga yaitu objek pajak. Objek pajak merupakan benda atau barang yang menjadi sasaran pajak. Dan yang keempat adalah tarif pajak, di mana tarif pajak yang dimaksud di sini adalah pengenalan besaran pajak yang harus dibayarkan subjek pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungannya. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri pajak. Ciri-ciri yang pertama yaitu pajak adalah kontribusi wajib dan memaksa bagi wajib pajak.
yang artinya pajak tersebut bersifat memaksa dan harus dibayar bagi setiap perorangan maupun badan kepada negara. Jika seorang pribadi atau perorangan bahkan badan tersebut tidak membayar pajak kepada pemerintah, maka ia akan dikenakan sebuah sanksi yang telah diatur dan ditetapkan berdasarkan undang-undang yang telah berlaku. Yang kedua yaitu pajak dikelola oleh pemerintah, yang artinya pajak yang dipungut pemerintah kepada masyarakat atau kepada rakyat itu langsung dikelola oleh pemerintah, yaitu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, tergantung pada jenis-jenis pajak yang berlaku. Yang ketiga yaitu pemungutan pajak diatur dalam undang-undang. Sudah jelas bahwa pemungutan pajak ini telah diatur dalam undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif, untuk mencapai kesejahteraan umum, penolakan untuk membayar pajak, penghindaran atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk sebuah pelanggaran hukum. Yang keempat yaitu pajak digunakan untuk anggaran pemerintah, di mana di sini dimaksudkan bahwa pajak tersebut merupakan anggaran pemerintah yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur ekonomi, pekerjaan politik, subsidi, dan operasional negara itu sendiri. Dan juga pajak dapat digunakan untuk membayar utang-utang negara atas bunga atas utang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Yang selanjutnya yaitu manfaat uang pajak, di mana manfaat uang pajak ini bukan hanya dirasakan oleh pemerintah tetapi juga untuk masyarakat. Nah, yang pertama yaitu manfaat pajak bagi pemerintah, yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk membiayai pengeluaran reproduktif, untuk membiayai pengeluaran yang bersifat tidak slap liquidating dan tidak reproduktif, dan juga membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Nah, sedangkan manfaat bagi masyarakat, uang pajak ini digunakan untuk membangun fasilitas umum dan infrastruktur, untuk pertahanan dan keamanan, untuk subsidi pangan dan bahan bakar minyak, untuk kelestarian lingkungan hidup dan budaya, serta untuk dana pemilu, dan juga digunakan sebagai pengembang alat transportasi massal. Nah, di sini pemerintah itu memungut pajak pasti memiliki suatu alasan, di mana pajak yang telah disetorkan masyarakat kepada pemerintah akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain yaitu memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Selain itu, pajak juga digunakan untuk menunjang usaha mikro, kecil, dan menengah agar perekonomian dapat terus berkembang. Yang selanjutnya yaitu teori pemungutan uang pajak. Terdapat 5 teori pemungutan pajak. Yang pertama yaitu teori asuransi, di mana teori asuransi ini pajak dianggap sama dengan premi yang harus dibayarkan rakyat kepada negara yang mempunyai tugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan lingkungan di seluruh wilayah negara. Yang kedua yaitu teori kepentingan, di mana teori kepentingan ini hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut pemerintah kepada rakyat yang disesuaikan dengan kepentingan masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah yang bermanfaat baginya, termasuk perlindungan atas jiwa beserta harta dan bendanya. Yang ketiga yaitu teori daya pikul, di mana teori daya pikul ini pajak yang harus dibayarkan menurut daya pikul atau kemampuan seseorang atau masyarakat. Yang keempat yaitu teori daya beli, di mana penyelenggaraan kepentingan rakyat dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu dan juga bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, teori bakti, di mana teori yang berdasarkan atas paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa
Negara-negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum dengan organisasi dan tindakan negara seperti itu. Di satu sisi, negara mempunyai hak untuk memungut pajak. Yang selanjutnya yaitu azas pemungutan pajak, di mana ada 3 azas dalam pemungutan pajak. Yang pertama yaitu azas sumber. Di dalam azas ini, pemungutan didasarkan pada adanya sumber pendapatan alam suatu negara. Negara menjadi tempat sumber pendapatan tersebut, yang berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan wajib pajak. Yang kedua yaitu azas domisili, di mana azas ini didasarkan pada domisili atau tempat tinggal wajib pajak di suatu negara. Negara tempat tinggal seseorang berhak mengenakan pajak terhadap seseorang tersebut tanpa melihat di mana sumber penghasilan atau pendapatannya diperoleh dan tanpa melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut. Yang ketiga yaitu asas kebangsaan, di mana pada azas ini pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan seseorang. Yang berhak memungut pajak seseorang adalah negara yang menjadi kebangsaan orang tersebut. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan dan presentasi dari saya. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Apabila ada salah kata atau salah dalam penjelasan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video ya. Dadah.